Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang di dalam ibadah Purpose Life Church Online di hari Pentakosta. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Mari pada hari ini kita gereja Tuhan membuka hati sepenuhnya, menerima janji Tuhan yang sudah diberikan pada kita. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Allah sendiri menjadi milik kita di dalam hidup kita, memimpin, membimbing, mengurapi kita, menjadikan saksi Tuhan yang berkuasa dalam dunia ini. Mari sama kita bernyanyi, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita undang Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Engkaulah bait suci Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Apapun situasimu, katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, kami undang Roh Kudus mengalir di bait suci, menggarap hati kami semua Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mari harapkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu pada malam hari ini. Mengalir di bait suci, apapun yang kau hadapi, katakan, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turun. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Apapun masalah yang kau hadapi pada malam hari ini, katakan, tiada yang mustahil di dalam Tuhan. Tiada yang mustahil. Apakah engkau menantikan kesembuhan, menantikan jawaban doa dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam finansimu? Katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah. Mari undang Roh Kudus, katakan, bila Roh Allah, bila Roh Allah
Roh Kudus. Roh Kudus tercurah dalam setiap hati kami yang terbuka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bila pada hari ini, pada hari Pentakosta Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu yang begitu luar biasa, janji-Mu itu yang sudah Kau berikan. Roh Kudus, biarlah kami terima dengan hati yang terbuka dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Tidak ada kami yang melangkah dalam hidupnya sendiri, tapi kami melangkah bersama-Mu, kekasih hati kami, Tuhan dan Raja kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Kau sudah memberikan Roh Kudus pada kami 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur kami tidak pernah sendiri. Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu Tuhan. Roh Kudus, Roh-Mu yang kudus ada bersama kami, memberikan kami kekuatan, sukacita yang baru, pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, kami mau menerima kuasa ibadah pada hari ini Tuhan, di hari Pentakosta ini, di dalam nama Yesus. Mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Saudara percaya pada Yesus? Roh Kudus bukan hanya untuk para pendeta atau para orang-orang khusus, tidak, untuk semua orang yang percaya. Firman Tuhan berkata, amin. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ku diberi kuasa. Katakan kiri kanan saudara, engkau diberi kuasa. Kau diberi kuasa. Katakan saya diberi kuasa. Saya diberi kuasa. Amin. Haleluya. Kita terima itu saudara. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan pada saya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di mana di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, untuk sorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sekali lagi, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan di mana? Di bawah kakiku. Pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Siapa bersama kita? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Siapa bersama saudara? Bila Allah ada bersamamu, siapa jadi lawanmu? Siapa bersama saya? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi, amin. Kau berikan kebenaran kami Tuhan. Ku bersorak merayakan. Inilah hari perayaan bagi kami Tuhan. Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah
dengarkan suara nafiri saudara. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua. Mari bersatu gereja Tuhan, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, amin, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Inilah saatnya, inilah waktunya kita semua gereja Tuhan bersatu bangun dan bangkit menyambut kedatangan Yesus Tuhan kita, Raja segala raja. Jangan tunda lagi waktunya saudara. Entah kapanpun Tuhan datang, entah mungkin besok, minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi, tidak masalah. Tapi jangan pernah menunda-nunda. Saat ini kalau Tuhan menggerakkan engkau untuk boleh bersaksi kepada tetanggamu, kepada saudaramu, berdoa untuk mereka, sekarang adalah waktunya. Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyatnya. Mari pada saat ini katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami butuh urapan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami percaya walaupun mungkin ada masalah yang Kau hadapi, Engkau tidak berjalan sendiri. Andalkan Tuhan, lakukan bagian Tuhan, maka Dia akan lakukan bagian Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Maka Dia akan mengerjakan apa yang Kau butuhkan dalam hidup ini. We trust You Lord, we trust You Lord. Oh ya Rabba Shanda Rabba Yasi Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Mari katakan langsung pada pribadi Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutuslah aku. Katakan sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari undang Dia dalam hidup kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutuslah aku. Mari buka hati, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari katakan sekali lagi, Roh Kudus, Engkau hadir.
hadir di sini. Dia lembut, dia manis. Mari undang dia. Dia pribadi. Allah dalam hidup kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, we honor you, we love you, Lord. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Amin. Dan rohku diutus, ku buka hatiku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Mari buka hatimu hanya untuk Tuhan inginkan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari buka hati kita. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dimanapun sudah berada pada malam hari ini, pada hari ini, Tuhan bisa mengalahkan kau dimanapun. Apakah kau ada di kamar tidur, di ruang keluarga, dimanapun kau berada. Oh, Roh Kudus bisa menjamah kita pada malam hari dengan dahsyatnya. Oh ya Rabasya Karabas Adarabas. Mari katakan sekali lagi, jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan, jamahlah saya Tuhan, jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan, gereja-Mu, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh ya Labasyik ya Labat Adalabasya Dalalabasti ya Lalabasya. Kalau kau bisa berbahasa roh, mari mulai berbahasa roh. Kalau kau belum bisa berbahasa roh, mari mulai minta Roh Kudus membaptiskan engkau pada hari ini. Kuya Lalabas Adalabas Adalabas Adalabasti. Bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, tapi justru Roh Kudus yang melayakkan kita, Roh Kudus yang memampukan kita. Oh ya Lalabas, kita mulai mengalami pekerjaan Bapa di bumi ini. Kata Roh Kudus, I need you, Roh Kudus, kami butuh Engkau, Roh Kudus. Oh ya, mari mulai berbahasa roh. Kuya Lalabas, 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 Kuya Lalabas, 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 Kuya Lalabas, takkan dalam hati. Mari lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi merindukan Roh Kudus. Kuya Lalabas, Lalabas, Kia Lalabas, oh ya Lalabas, Lalabas, Roh Kudus, Roh Kudus ubahkan hidup kami, Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus mampukan kami menjadi saksi-Mu, Roh Kudus. Ya Lalabas, Lalabas, oh ya Lalabas, 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 Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkan ku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
di hati kami, mengalirlah di hati kami, mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkan, sekali katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah dalam keluargaku, mengalirlah dalam keluargaku, mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkan keluargaku, pulihkan keluargaku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Katakan sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah dalam gerejamu, mengalirlah dalam gerejamu, mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkan gerejamu, pulihkan gerejamu, mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku, sembuhkanku, sembuhkanku, ubahkanku, ubahkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami terima, kami sudah menerima kuasa-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyamakan firman-Mu, boleh membangkitkan kami Tuhan, boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami tidak pernah sendiri, kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah menerima kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siapkan hidup hati kami mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa mengubah hidup kami. Syukur Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati. Shalom jemaat yang kami kasihi. Pada hari ini kita merayakan hari yang cukup penting, yaitu hari Pentakosta. Nah, sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini, kita akan baca yaitu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di situ dikatakan, tunggulah. Pada suatu hari ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikianlah katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini sesuatu yang penting. Tuhan Yesus pada hari yang ke-40 dikatakan dia naik, dia terangkat naik.
Dia terangkat naik ke surga, di mana disaksikan oleh orang-orang percaya, oleh murid-murid, oleh orang-orang percaya. Dan kemudian dikatakan mereka harus menanti janji Bapa. Nantikanlah di Yerusalem. Nah, mereka harus menunggu selama 10 hari. Nah, kita lihat saudara, pada hari yang ke-50 ini, apa yang terjadi? Di situ dikatakan bahwa murid-murid mereka menerima pencurahan Roh Kudus dan kemudian diikuti dengan rasul-rasul, murid-murid mereka berkhotbah, dan 3.000 orang memberikan dirinya bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Ini tentunya sesuatu yang sangat spektakuler. Artinya apa? Mereka panen jiwa pada hari Pentakosta. Nah, kita lihat yaitu adat daripada Yahudi, sejarah daripada Yahudi. Hari yang ke-50 itulah merupakan satu hari perayaan panenan, yaitu yang dikatakan panen yang disebut perayaan Savot. Perayaan Savot ini adalah festival panen raya. Merupakan hari yang bersuka cita karena panen gandum, panen daripada hasil pertanian yang dikatakan hari raya Savot. Murid-murid mereka merayakan hari Pentakosta, panen jiwa. Nah, kita melihat terlebih dahulu apa yang terjadi pada hari itu. Dikatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, pada waktu semua orang berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi angin seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Mereka mendengar seperti tiupan angin keras. Nah, itulah yang terjadi. Dan kemudian dikatakan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran pada mereka masing-masing. Nah, kita melihat setelah bunyi angin yang keras itu, deru angin yang keras, kemudian dikatakan lidah-lidah api, lidah-lidah nyala api yang dikatakan hinggap dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh. Nah, saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang bahasa Roh, tapi inilah yang terjadi pada waktu itu. Murid-murid mereka dijamah, murid-murid lidahnya dijamah. Kenapa, saudara? Yang dijamah kok lidah? Bukan kaki mereka, tangan mereka, supaya mereka pergi, supaya mereka berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kenapa lidah mereka? Dalam surat Yakobus, saudara, surat Yakobus itu menerangkan lidah merupakan anggota tubuh yang paling kecil. Lidah saudara, lidah saya, lidah kita ini anggota tubuh yang paling kecil. Tetapi dikatakan lidah dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dikatakan lidah itu seperti kemudi pada sebuah kapal. Nah, saudara, saya belum pernah megang kemudinya kapal. Mungkin saudara pun mungkin juga jarang yang bisa berkesempatan memegang kemudi kapal. Tapi kita bisa bayangkan kalau namanya kemudi, setir kemudi itu pasti tidak sekian meter, saudara. Itu bisa dipegang sama tangan. Nah, kita perhitungkan berapa besar kapal tersebut.
Nah, kapal sekarang tentunya kapal yang besar-besar, lebih besar daripada kapal yang dibuat oleh Nuh. Nah, saudara, kemudinya tetap kemudi yang bisa dipegang, dikendalikan oleh tangan. Nah, itulah digambarkan bahwa lidah seperti kemudi. Kenapa, saudara? Lidah saudara dan saya ini mengarahkan kemana hidup kita pergi. Lidah kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Lidah seseorang bisa memaki-maki, bisa menghujat sampai menghujat Allah. Nah, jurusannya berbeda, saudara. Arahnya berbeda. Yang pertama tadi, kalau orang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tentu jurusannya adalah surga yang mulia. Tetapi yang satunya adalah kebalikannya, neraka yang kekal. Nah, saudara, mari kita ingat pada hari Pentakosta, mengapa lidah-lidah murid itu dijamak terlebih dahulu. Sebelum mereka itu pergi sebagai utusan, mereka dipersiapkan terlebih dahulu lidah-lidah mereka. Untuk apa? Untuk memberitakan, yaitu Injil Kerajaan, memberitakan kesaksian-kesaksian daripada perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah tujuannya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita selama ini? Sudahkah lidah kita pakai untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Dia, untuk membesarkan namanya, atau malah sebaliknya? Lidah kita dipakai untuk memaki-maki, menghujat, dan sebagainya. Nah, mari pada kesempatan ini, pada hari Pentakosta itu ada satu titik balik, satu perubahan yang luar biasa. Nah, dikatakan bahwa ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Nah, dengan suara yang nyaring, yaitu dikatakan Petrus dan kawan-kawan, itu mereka berkhotbah. Dan hasilnya dikatakan sekitar bahwa 3.000 orang itu dimenangkan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Biarlah saudara, pada saat ini kita mau belajar bahwa kita sebagai orang percaya, kita juga mau meneladani sikap daripada murid-murid. Nah, yang pertama, saudara, apa yang mereka lakukan? Kalau Tuhan berkata, nantikanlah di Yerusalem. Nah, yang pertama, saudara, ini berarti mereka harus berkumpul. Mereka harus fellowship. Yang pertama, Kisah 2 ayat yang pertama, ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat pertama ini menunjukkan satu ketaatan akan perintah daripada Tuhan Yesus. Nah, inilah langkah pertama. Langkah pertama dikatakan, mari berkumpul, nantikanlah bersekutu. Saudara yang kami kasih, mungkin hari-hari ini kita juga sama. Kita tidak bisa ibadah di gereja. Kita hanya beribadah online. Nah, apakah kita juga mentaati semuanya? Apakah saudara mentaati dengan berkumpul di rumah, mendengarkan khotbah,
Zaman dulu belum ada online, yaitu dengan HP dan sebagainya, dengan tab. Nah, zaman dulu orang berkumpul. Ini langkah pertama. Injil Matius 18 ayat yang ke-20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya apa, saudara? Kalau Tuhan berkata, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Berarti kalau saudara berfellowship, berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, ini janji Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Di tengah-tengah orang-orang yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, mari, inilah langkah awal. Apakah telinga kita mendengar? Telinga rohani kita mendengar, yaitu perintah untuk berkumpul, yaitu dengan orang-orang percaya. Nah, saudara yang kami kasih, jemaat yang kami kasih, biarlah usahakan hari-hari ini, di mana kita tidak bisa beribadah secara langsung di gereja. Tapi marilah, milikilah satu kerinduan untuk taat kepada perintah daripada Tuhan, yaitu kita mau berkumpul di rumah saudara, minimal dengan suami, dengan istri, dengan anak, minimal 2 orang, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa bersama-sama, mendengar firman Tuhan bersama-sama. Itu namanya sebuah fellowship. Nah, mari saya himbau saudara yang kami kasihi untuk melangkah yang pertama, berkumpul, berfellowship. Yang kedua, ayat yang ketiga saya bacakan. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, saudara, lidah-lidah api ini berbicara Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus bisa hinggap? Roh Kudus bisa hadir kepada pribadi lepas pribadi. Yang kedua, inilah artinya mereka mau membuka hati untuk Roh Kudus. Membuka hati. Kita melihat sikap daripada Sakeus. Sakeus yang begitu punya satu kerinduan, melihat, yaitu siapa Tuhan Yesus itu, kayak apa Tuhan Yesus. Dia ingin. Tapi dikatakan Sakeus ini badannya pendek. Dia tidak bisa lihat karena dikerumuni orang banyak. Karena banyak orang-orang ini seringkali menghalangi, yaitu bagaimana seseorang mencari Tuhan. Sakeus tidak patah semangat. Dikatakan dia lari. Dia mendahului. Kemudian dia naik ke atas pohon ara untuk melihat siapa Yesus itu kayak apa. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan tahu kerinduan hati seseorang. Tepat di bawah daripada Sakeus, Tuhan Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Hai Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan mampir ke rumahmu." Nah, saudara, dia buka pintu rumahnya untuk Tuhan Yesus. Dia membuka, dia welcome. Dia mempersilahkan, dia sukacita sekali membuka pintu rumahnya untuk Tuhan Yesus. Nah, kita lihat saudara,
Dalam hal ini berarti membuka pintu rumah itu membuka pintu hati saudara dan saya. Yang dimaksud apa, saudara? Hati itu apa, toh? Hati itu berbicara pikiran kita, kehendak kita, kemauan kita. Nah, membuka pikiran kita buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Kehendak kita maupun kemauan kita untuk melakukan perintahnya untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Bagaimana saudara mampu? Nah, kita mampu atau tidak itu bergantung dari sikap kita. Maka kalau kita punya sikap kerendah hati, maka Roh Kudus akan menguasai, yaitu pikiran kita, kehendak kita, dan kemauan kita. Nah, saudara yang kami kasih, bagaimana selama ini? Apakah saudara bertindak itu dengan kemauan daging atau dengan kemauan roh saudara? Kalau saudara rindu, yaitu Roh Kudus menguasai, bukalah, yaitu rohmu. Terimalah, yaitu Tuhan. Biarlah engkau masuk dalam kehidupanku, dalam diriku, dalam hidupku. Itulah kerinduan daripada kita masing-masing. Nah, yang ketiga, saya akan bacakan ayat 12, ayat 13. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur yang manis. Ada dua sikap yang tadi dikatakan. Yang satu, mereka termanggu-manggu, mereka heran. Tapi yang lain dikatakan, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur yang manis. Ada dua tipe. Yang pertama, mereka heran. Mereka mengagumi, yaitu perbuatan roh. Yang lain dikatakan mereka menyindir. Nah, ini selalu ada terjadi dalam gereja Tuhan. Ada orang-orang yang menghargai, yaitu karunia-karunia Roh Kudus, tapi yang lain seringkali juga meremehkan. Nah, saudara, mari kita biarlah belajar menghargai karunia-karunia Roh Kudus. Saya akan bacakan 1 Korintus 12. Satu Korintus 12 ayat 7, saya mulai. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dan kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama,
dan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Nah, kita melihat saudara, kita harus bisa menghargai karunia-karunia Roh Kudus. Kita harus bisa menghargai. Nah, di sini dikatakan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, seringkali kita ketemu orang yang bisa berkata-kata dengan kata-kata hikmat. Hikmat ini sesuatu yang seringkali kita tanpa menyadari orang lain bisa berkata persis. Kemudian kata-kata pengetahuan. Nah, saudara, inilah karunia-karunia Roh Kudus. Kemudian iman. Iman. Kita melihat ada orang yang mereka memiliki iman yang lebih daripada kita. Seperti Elia dikatakan, Elia dia adalah hamba Tuhan yang jikalau dia berdoa, dia bisa minta hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Tapi dia berdoa lagi, dia bisa minta supaya hujan turun. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan pakai dia. Nah, ini karunia iman, saudara. Nah, dalam Alkitab dikatakan bahwa kita diberikan yaitu hal yang sama. Kita bisa mendoakan orang. Kita dengan iman kita. Nah, di sini juga ada penyembuhan, karunia penyembuhan. Ada seseorang yang dipakai oleh Tuhan ya dalam karunia penyembuhan. Kita berdoa, kita mendoakan seseorang, kalau Tuhan dengar doanya, dengar doa kita, Tuhan jawab, kita jangan bangga. Semua ini daripada Tuhan. Saudara dan saya ini, kita ini hanya hambanya Tuhan, pelayannya Tuhan. Kita, bibir lidah kita hanya dipakai, yaitu untuk mendoakan, untuk menasihati, dan sebagainya. Nah, biarlah, kalaupun kita mendoakan orang dan orang itu sembuh, jangan kita sekali-kali sombong. Katakan semua ini bukan saya, tapi Tuhan. Tuhan yang melakukan kesembuhan. Kemudian mujizat. Karunia mujizat. Nah, mujizat 5 ketul roti, 2 ikan. Nah, saudara, ini artinya mujizat kelipatan. Mujizat kelipatan. Andai kata ada mujizat-mujizat dalam pelayanan saudara, dalam kehidupanmu. Nah, saudara, naikkanlah semuanya. Tuhan, aku berterima kasih. Mujizat telah terjadi dalam kehidupanku. Nah, saudara, mari kita rindu bahwa kita dipakai oleh Tuhan. Tapi kita juga menghargai orang lain yang mungkin dipakai oleh Tuhan. Bernubuat. Nah, bernubuat ini mengatakan perkataan firman Tuhan. Pendeta berkhotbah itu bernubuat, mengatakan firman Tuhan. Kemudian dikatakan ada karunia membedakan roh. Nah, ada seseorang, saudara, bisa, rumah ini kok ada sesuatu yang tidak beres. Nah, saudara, jangan dibalik.
Oh, kalau gitu seperti dukun, lalu dipanggilkan istri saya sering orang berkata, Bu Adi lihat apa? Nah, saudara, dalam posisi biasa tentu yang dilihat ya saudara, yang dilihat kita semua. Tapi pada waktu kita berdoa, Tuhan bisa membukakan mata. Nah, biarlah kita menghargai semua karunia-karunia, kemudian berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, ini saya ingatkan supaya berhati-hati, jangan terlalu yaitu pakai lidah kita, ya kita boleh yaitu diurapi dengan Roh Kudus, tapi jangan itu semata-mata kalau belum bisa bahasa roh lalu tidak rohani. Jadi akibatnya apa saudara? Akibatnya seringkali bahasa rohnya itu niru-niru sana sini. Nah itulah yang sangat seringkali mencoreng Tuhan. Biarlah kita punya satu kerendahan hati. Kita tetap, kalau kita dipakai oleh Tuhan, oh itu puji Tuhan. Ada orang lain yang dipakai oleh Tuhan, biarlah kita juga menghargai. Nah, mari pada saat ini, ya ketika tadi menghargai semua karunia Roh Kudus. Baik orang lain yang diberikan karunia tersebut, atau terlebih saudara dan saya. Yang keempat, ayat 15, biarlah hidup kita menjadi penggenapan daripada firman Tuhan. Bacakan Kisah 2 ayat 15 sampai 18. Ayat 14, maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul dan dengan suara yang nyaring berkata kepada mereka, hai, kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu lelaki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Biarlah kita semua rindu, bukan hanya orang lain, tetapi saudara dan saya, kita juga dicurahkan. Hidup kita menjadi penggenapan daripada firman Tuhan. Biarlah saudara rindu Tuhan, bukan hanya yang lain, tapi hidupku. Kenapa? Firman Tuhan sudah diperintahkan. Kisah 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan sudah menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa kita semua pada satu saat kita akan menerima kuasa. Kuasa itu adalah kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus yang tadi dikatakan dicurahkan. Nah, hidup saudara, hidup saya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita menjadi alat-alatnya Tuhan, karena nubuatan oleh
Nabi Yoel pun juga dikatakan bahwa teruna-teruna, dikatakan mereka akan bernubuat. Mereka dapat penglihatan, mereka dapat mimpi. Nah, Roh Kudus dicurahkan, itulah yang terjadi. Nah, biarlah saudara, hari Pentakosta ini kita rindu. Bukan orang lain Tuhan, tapi hidupku juga jadi bejana. Pakailah Tuhan hidupku. Pakailah menjadi alat-alat-Mu yang heran. Pakailah hidupku menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Di sini dikatakan di Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat tinggal saudara. Kemudian Yudea di luar. Kemudian di Samaria, daerah lebih jauh lagi, dan sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia, nah kita semua ada di ujung bumi dari Yerusalem. Kalau dihitung mungkin 15.000, hampir 20.000 kilometer. Itu ujung buminya dari Yerusalem. Kita semua telah mendengar Injil. Dari mana saudara? Dari orang-orang yang menjadi alat-alatnya Tuhan. Nah, biarlah kita semua, saudara dan saya, kita semua mau berkata, Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah aku Tuhan, menjadi bejana-bejana-Mu, menjadi alat-alat-Mu yang heran. Bukan hanya yang lain, tapi aku Tuhan. Karena dikatakan bahwa hari Pentakosta itu Roh Kudus turun dengan dahsyat. Roh Kudus dicurahkan. Nah, biarlah bukan hanya zaman dulu orang Israel panenan, yaitu gandum, yaitu hari raya Safot. Tapi biarlah hari raya Pentakosta. Pada hari raya Pentakosta ini, saudara juga akan dijamah oleh Tuhan dengan luar biasa, dengan dahsyat. Dan saudara akan merasakan hidupmu akan berubah. Engkau akan dipakai semua, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran daripada sabda-Mu. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam lubuk hati kami, sehingga firman-Mu bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang meteraikan Tuhan, oh setiap kata-kata ini Tuhan, supaya juga Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang saat ini mungkin masih tertutup hatinya, Tuhan jamahlah Tuhan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi ini. Engkau bukakan hati mereka Tuhan, supaya Roh Kudus turun ke atas hidup mereka dan mengurapi hidup mereka, dan mereka akan menjadi alat-alat-Mu yang heran. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Saat ini Tuhan, jikalau ada di antara kami anak-anak-Mu yang menderita sakit Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah dan Engkau menyembuhkan. Engkau lawat mereka yang susah, Engkau menghiburkan mereka Tuhan. Mereka yang lemah Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, saat-saat ini Tuhan, saat-saat di mana ruang gerak kami ini yaitu dibatasi oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah El Shaddai. Engkau akan memulihkan keadaan ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau akan menyertai supaya gereja-gereja-Mu bisa beribadah kembali.
Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami letakkan semua doa-doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Saya akan berdoa dan setelah itu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami, karena kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Aku percaya Engkau sedang memberkatinya dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau sedang memberkatinya. Dan sekarang Tuhan, kami mau memperkatakan perkataan iman sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kita perkatakan perkataan iman ini, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur, dan firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya, penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat kami gagal, hal-hal yang membuat kami tidak dihargai orang, sudah diambil dari hidup kami, ditanggung di tubuh Yesus, sampai membentuk bilur-bilur. Sekarang aku terima korban tubuh-Mu yang penuh dengan bilur ini. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekucur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus, aku diperdamaikan dengan darah Yesus, aku dikuduskan dengan darah Yesus, aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Kita perkatakan perkataan iman sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman Tuhan berkata, aku diberi hidup kekal, yaitu hidupnya Yesus. Dan firman Tuhan berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan. Aku mau tinggal di dalam hidup kekal itu. Sekarang Tuhan, aku mau mempraktekkan imanku. Aku mengambil darah-Mu, aku taruh pada tubuhku, aku taruh di tenggorokanku. Firman Tuhan berkata, darah Yesus membenarkan tubuhku, membenarkan tenggorokanku. Maka tenggorokanku yang sudah benar, tubuhku yang sudah benar, tidak bisa dikuasai oleh virus corona. Ini adalah iman kami Tuhan.
Kami sudah memperkatakannya, dan kami percaya itu terjadi. Dalam nama Yesus. Amin.